Di Desa Beringin Agung, ribuan orang mulai berdatangan ke sebuah lapangan luas yang terletak di depan pesantren Al-Hikmah, menghadiri pengajian akbar dan haul ulama. Di antara kemeriahan acara megah itu, seorang kakek berpakaian lusuh berjalan pelan menyusuri jalan berdebu. Tak ada yang memperhatikannya, apalagi menyambutnya. Namun justru seorang petugas kepolisian yang bertugas menjaga keamanan pengajian malah mencegatnya dengan kasar. Hanya karena penampilannya yang sederhana dan tak mencolok, sang kakek langsung dituduh mencoba menyusup tanpa izin. Dan dipalak uang 200.000 agar bisa masuk. Ia dimaki, diusir, bahkan sampai dijatuhkan ke tanah di hadapan banyak orang. Namun, segalanya berubah ketika sebuah mobil pejabat berhenti, dan dari dalamnya keluar seorang tokoh penting yang langsung berlutut dan mencium tangannya. Siapa sebenarnya kakek yang dipermalukan itu? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Sore itu, awan menggantung rendah di atas Desa Beringin Agung. Langit terlihat muram, seolah menyimpan firasat. Ribuan orang mulai memadati area lapangan luas di depan pesantren Al-Hikmah. Hari itu, pengajian akbar digelar. Nama besar pesantren itu sudah dikenal hingga keluar pulau. Bahkan undangan datang dari gubernuran. Para tokoh nasional dan ulama-ulama kondang dijadwalkan hadir. Di antara keramaian, seorang kakek berjalan perlahan menyusuri pinggir jalan berdebu. Langkahnya mantap meski tubuhnya ringkih. Wajahnya keriput, tapi teduh. Di gerbang itulah Bribka Seno, seorang polisi yang ditugaskan menjaga ketertiban, berdiri angkuh. Seragamnya bersih, rompi anti peluru melekat di dada, dan sepatu botnya berkilau. Namun di balik itu semua, hatinya keras. Ia bukan penjaga yang bijak. Seno dikenal sebagai penegak hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Suka memeras, mencari-cari kesalahan, dan merasa dirinya paling benar. "Woi Pak Tua," bentaknya sambil menyilangkan tangan. "Mau kemana?" Kakek itu berhenti, mengatur napas. "Mau ikut pengajian, Nak, saya diundang." "Mana undangannya?" Seno mendekat, menatap dari atas ke bawah. "Saya tidak membawa surat undangan, tapi saya, kalau nggak ada surat, ya nggak bisa masuk. Ini pengajian resmi, bukan pasar malam." "Saya bukan orang sembarangan, Nak. Coba tanya panitia," jawab sang kakek lembut. Seno tertawa mengejek. "Hahaha, orang seperti kamu, pakaian kayak gelandangan, ngaku tamu undangan. Nggak usah banyak alasan. Kalau mau masuk tanpa surat bayar tiket, 200.000. Saya tidak membawa uang. Saya datang sebagai tamu, bukan pencuri." "Aku nggak peduli kamu tamu atau jin, hukum tetap hukum," bentak Seno. "Kalau nggak bayar, keluar dari antrean." Beberapa jemaah mulai melihat ke arah mereka. Seorang ibu menatap iba pada sang kakek. "Pak, biarkan dia masuk. Saya kenal beliau." Seno melotot. "Diam Bu, jangan ikut campur." Lalu, tanpa aba-aba, ia mendorong dada sang kakek keras-keras. Tubuh renta itu terhuyung, jatuh ke tanah, dan pecinya terlepas. Surban putihnya menggelinding di debu. Semua mata tertuju padanya. Anak-anak remaja santri yang berdiri di sekitar pagar mulai merapat. Seorang panitia dari kejauhan berlari, tapi Seno menghadangnya dengan todongan tongkat. "Siapapun yang ikut campur saya amankan," teriaknya. Kakek itu bangkit perlahan. Tangannya gemetar mengambil peci. Wajahnya tetap teduh, tapi ada gurat luka dalam pada matanya. Ia tidak membalas. Ia hanya memungut surban yang telah kotor. "Woi, saya belum selesai." Seno menarik kerah batik lusuh itu, hendak memukul. Hujan mulai turun gerimis. Dari arah luar, suara mobil mewah terdengar. Sebuah Fortuner hitam berplat dinas gubernur melaju perlahan dan berhenti tepat di depan gerbang. Pintu mobil terbuka. Semua orang menoleh. Dari dalam keluar Bapak Gubernur mengenakan kemeja putih dan peci nasional. Ia didampingi ajudan. Baru turun dari mobil, matanya langsung terpaku pada kerumunan di gerbang. Matanya membelalak saat melihat kakek tua itu. "Gus Kiai!" teriaknya. Seno langsung membalikan badan. "Gus apa?" gumamnya pelan. Gubernur berlari melewati kerumunan,
langsung berlutut di hadapan sang kakek. "Ya Allah, ini Gus Kyai Haji Abdul Rauf, imam besar pesantren ini, guru saya, guru kita semua." Kerumunan mendadak sunyi. Panitia berlari ke arah sang kiai. Para santri menangis. Seorang tokoh dari dalam pesantren bersujud mencium tangan beliau. Seno mundur perlahan, wajahnya pucat. Tangan yang tadinya hendak menampar kini gemetar. Tongkat jatuh dari genggamannya. Salah satu panitia berkata lantang, "Ini beliau tuan rumah pengajian ini. Kalau bukan karena beliau, acara ini tidak akan pernah ada." Gus Kyai Haji Abdul Rauf menatap ke arah Seno. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan tajam yang menembus jantung. Mata yang membawa wibawa dan doa ribuan santri. Seno berlutut, gemetar, mencoba bicara. Saya tidak tahu, saya kira... Saya tidak sengaja, Gus." Gubernur berdiri. Suaranya bergetar tapi lantang. "Kau mempermalukan ulama besar. Kau menodai kehormatan pengajian ini. Kau mencoreng wajah hukum dengan kesombongan." Gubernur menoleh ke ajudannya. "Catat namanya. Proses dia malam ini juga. Cabut seragamnya." Hujan turun deras. Langit seperti menumpahkan isinya, dan angin dingin berembus mengoyak tirai tenda besar di tengah lapangan pesantren Al-Hikmah. Namun tak seorang pun dari ribuan jemaah bergeming. Mereka tetap duduk bersila di atas terpal basah, menanti seseorang yang begitu mereka rindukan suaranya. Di atas panggung utama, Gus Kyai Haji Abdul Rauf telah duduk. Tubuhnya dibalut mantel tipis yang diberikan oleh ajudan gubernur. Namun wajahnya tetap menatap jamaah dengan teduh. Peci hitam yang tadi sempat terhempas di tanah kini telah rapi kembali di atas kepala. Surban putihnya sedikit basah, namun tak sedikit pun wibawanya luntur. Bribka Seno kini berdiri jauh di belakang, dikelilingi oleh aparat propam. Seragamnya masih melekat, tapi tubuhnya gemetar. Tidak lagi karena hujan, tapi karena rasa bersalah yang begitu berat. Berkali-kali ia mencoba menundukkan kepala. Namun setiap kali menatap wajah Gus Kyai, ia seperti terpukul oleh sinar yang tak kasat mata. Bukan cahaya murka, melainkan cahaya maaf yang menyayat hati. Gus Kyai memulai tausiahnya. Suaranya pelan, nyaris kalah oleh suara hujan, tapi mikrofon mengantarkan setiap katanya menembus hujan dan jantung para hadirin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi juga untuk menyucikan hati. Dan kadang, pelajaran terbesar datang bukan dari kitab yang tebal, tapi dari peristiwa yang menyayat. Semua mata menatap panggung. Tak ada yang menguap, tak ada yang mengobrol. Bahkan anak-anak kecil pun diam. Tadi sore, saya diuji oleh Allah. Bukan dengan hinaan, bukan dengan penganiayaan, tapi dengan ego. Ego adalah ujian paling berat. Karena kadang, ketika kita merasa lebih tahu, lebih berhak, lebih tinggi, disitulah kehancuran dimulai. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu lautan manusia di hadapannya. Lalu, dengan lembut, ia melanjutkan, "Saya tidak marah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena seseorang hanya bisa menyakiti kita jika hati kita mengizinkannya. Dan saya memilih untuk tidak mengizinkan." Beberapa orang mulai menangis. Isak terdengar dari arah tenda wanita. Seorang ustaz muda menggenggam tasbih erat-erat, berusaha menahan air matanya. Saudara-saudara, jangan pernah menilai manusia dari baju yang ia kenakan, dari kendaraan yang ia tumpangi, atau dari gelar yang melekat padanya. Karena Allah tidak menilai seperti itu. Allah melihat hati, dan hati yang sombong, meski berseragam, akan digiring ke kehinaan. Sebaliknya, hati yang sabar, walau dalam raga renta, akan ditinggikan. Suasana hening. Hujan kini hanya rintik kecil, seolah ikut tunduk pada kalimat-kalimat itu. Kemudian Gus Kyai memanggil, "Ananda Seno, kemarilah." Semua mata berpaling ke arah belakang. Bribka Seno mendongak perlahan. Mulutnya terbuka, ingin menolak, ingin mundur. Tapi suara Gus Kyai tidak bisa ia lawan. Bukan karena tekanan, tapi karena kelembutan itu menusuk hingga tulangnya. Dua aparat mendorongnya ke depan, perlahan.
Ia berjalan mendekati panggung, menyusuri jalan di antara jamaah yang menatapnya tanpa suara. Hujan berhenti. Sepatu botnya menjejak air di tanah, seolah langkahnya berat 1000 kilo. Sesampainya di panggung, ia tak bisa berkata apapun. Tubuhnya berlutut sendiri tanpa disuruh. Lalu, ia menangis. Tangis yang tak seperti biasa. Bukan tangis karena ketakutan, tapi tangis seorang manusia yang melihat betapa rendahnya dirinya di hadapan orang yang seharusnya ia jaga. Gus Kiai tidak menyentuhnya. Ia hanya memandang dan berkata, "Hari ini engkau telah merasakan betapa rapuhnya kehormatan jika tidak dilandasi adab. Tapi engkau juga telah mengajarkan kita semua bahwa bahkan orang yang paling keras pun bisa luluh jika hatinya disentuh kebenaran." Bribka Seno mengangkat wajah, berlinang air mata. Suaranya serak. "Saya mohon ampun, Gus. Bukan hanya pada panjenengan, tapi pada Allah. Saya tidak pantas memakai seragam ini." Gus Kiai menggeleng pelan. Pantas atau tidaknya seragam itu bukan karena badanmu, tapi hatimu. Jika engkau menyesal, maka benahilah. Jangan berhenti di air mata. Lalu ia menoleh pada gubernur. "Saya tidak ingin anak ini diproses hukum. Biarkan ia memperbaiki dirinya lewat amal dan pengabdian. Tapi, cabutlah dia dari tugas pengamanan. Biarkan ia belajar rendah hati di tempat lain." Gubernur mengangguk cepat. "Kami akan tindak lanjuti sesuai permintaan panjenengan." Bribka Seno mencium tangan Gus Kiai, lalu duduk di barisan belakang sebagai jamaah biasa, tanpa seragam, tanpa jabatan, hanya membawa rasa bersalah dan niat untuk memperbaiki diri. Pengajian malam itu menjadi momen bersejarah di Desa Beringin Agung. Banyak yang mencatatnya, banyak yang merekam, tapi lebih banyak lagi yang menghafalnya di dalam hati. Karena bukan hanya ilmu yang dibagikan malam itu, tapi sebuah pelajaran hidup bahwa kesabaran adalah pedang paling tajam, dan keikhlasan adalah tameng paling kokoh. Dan bahwa kadang, peci yang paling lusuh justru menandakan kepala yang paling sering sujud. Kisah yang terjadi di Desa Beringin Agung pada sore yang muram itu bukanlah sekadar cerita tentang seorang kakek yang diusir dari pengajian, atau seorang polisi yang berlaku semena-mena, melainkan cermin besar dari dinamika kehidupan manusia yang penuh pelajaran batin. Di dalamnya terkandung pesan kuat tentang pentingnya adab, rendah hati, dan mengenali makna sejati dari kehormatan dan kebesaran. Kisah ini menggambarkan bagaimana sikap lahiriah, seperti pakaian bagus, jabatan tinggi, atau suara keras, tidak bisa menggantikan keutamaan hati yang bersih, sabar, dan bijaksana. Gus Kiai Haji Abdul Rauf, seorang ulama besar, datang tanpa sorotan dan tanpa pengawalan, namun kehadirannya membawa gelombang makna yang menggetarkan ribuan jiwa. Bukan karena siapa dia di mata manusia, tetapi karena ketulusan jiwanya dalam pandangan Allah. Bribka Seno dengan kesombongan seragam dan kekuasaan kecil yang ia punya, menjadi simbol dari banyak manusia modern yang lupa bahwa kekuasaan itu amanah, bukan hak mutlak untuk menindas. Ia menilai dari pakaian, menuduh dari prasangka, dan bertindak dari kesombongan. Namun, Allah punya cara mendidik yang tak bisa ditebak. Melalui satu kejadian memalukan yang disaksikan ribuan pasang mata, ia dijatuhkan dari singgasananya sendiri. Tapi di balik kejatuhan itu, tersembunyi kemungkinan untuk bangkit kembali. Disinilah amanah besar dari kisah ini dititipkan, bahwa setiap manusia diberi kesempatan kedua jika ia mau membuka hati untuk belajar dari kesalahan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita ini begitu dalam dan relevan dalam kehidupan nyata. Pertama, nilai kesabaran dan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Gus Kiai adalah contoh nyata dari kekuatan batin sejati. Beliau tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tetapi dengan diam dan sikap teduh yang menyayat hati lawan. Kedua, nilai rendah hati menjadi pelajaran penting. Seorang pemimpin sejati tak perlu menonjolkan diri. Justru semakin ia merunduk, semakin tinggi martabatnya di hadapan manusia dan Tuhannya. Ketiga, nilai keadilan dan tanggung jawab muncul dari sikap tegas gubernur, yang tak segan menindak ketidakadilan meski pelakunya adalah aparat. Namun keadilan itu tidak menjadi kebengisan karena tetap memberi ruang untuk taubat dan perbaikan.
Pelajaran besar lainnya adalah tentang adab. Dalam banyak tradisi keislaman, adab lebih tinggi dari ilmu. Seorang yang pintar namun tidak beradab bisa lebih merusak daripada yang bodoh namun tahu diri. Bribka Seno adalah lambang dari orang yang berilmu prosedural, tetapi tak paham etika batin. Gus Kyai mengajarkan bahwa kehormatan bukan berasal dari jabatan, namun dari hati yang tulus dan budi pekerti yang luhur. Bahkan ketika ia berhak untuk membalas, ia memilih memaafkan. Bahkan ketika ia bisa menghukum, ia memilih mendidik. Disinilah letak kemuliaan seorang ulama sejati, bukan pada pidatonya tapi pada teladan hidupnya. Kisah ini juga memberikan amanah kepada kita semua. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena pakaian, gelar, atau posisi. Dunia ini terlalu singkat untuk diisi dengan kesombongan, dan terlalu luas untuk diukur dari sudut pandang kita yang sempit. Seringkali, yang kita anggap remeh justru adalah permata yang menanti untuk dikenali. Dan yang kita anggap tinggi bisa jadi hanya bangunan rapuh yang menunggu untuk runtuh. Maka jadilah manusia yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan dalam jiwanya. Akhirnya, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup, sekecil atau seberat apapun, membawa hikmah. Kadang, hujan bukan sekadar tetesan air, tapi pembersih bagi luka batin yang sudah lama kita abaikan. Dan kadang, sujud yang paling dalam bukan terjadi saat sholat, tapi saat kita merunduk meminta maaf pada sesama dan pada Allah. Maka, sebagaimana hujan yang membasahi tanah lapang pesantren malam itu, semoga kisah ini juga membasahi hati kita, menyuburkan iman, dan menumbuhkan amal. Karena dalam kehidupan yang singkat ini, yang abadi hanyalah amal baik dan nama harum yang lahir dari ketulusan.